Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan wabarakatuh. menyambut bulan suci Ramadan. Mana ada bulan Ramadan, kawan? Nggak terima banget tuh. Iya. Lupa. Terima. Bridgingan kita nih awalnya gimana? Apa? Bridging apa tuh? Jembatan. Ya ini tengah dahulu sih. Tempatnya waktu kita tuh jam-jamnya tengah malam dan kita ngehalu aja apapun yang kita pikirkan. Mana kamu punya 2 miliar, lu mau pengen beli motor apa? 2 miliar. 2 miliar? Beli motor. Beli motor? Banyak kan anjir. Enggak sih, itu masih sedikit ya 2 miliar motor. 2 miliar. Ntar dulu nih, kalau misalnya 2 miliar, motor yang paling mahal yang lu tahu apa? Ducati. Ducati apa? Ducati apa? Serinya. Ducati serinya banyak. Igale ada. Monster ada. Vivor ada. Monster. Fitri Vivor ada. Monster. Vivo pun ada. Monster. Yang gue tahu cuma Ducati Monster. Enggak sih. Cuma tahu Ducati doang. Kayaknya Menahan Ducati. H2 ya? Ducati. A2 lah. Lah Ducati lah. Ducati. Apa ini? H2 kan cuma 250. Enggak. Iya, apaan sih? Apaan, Ci? H2 itu 1000. 1000 cc. 1000 cc. 900 ke atas kan? Tergantung. Harganya. Enggak, cc-nya. CC-nya. 1000. CC-nya 1000 Kalau ada. misalnya gede-gedean cc, BMW juga ada yang 1000 lebih. Ada 1600, 1500. Iya, 700. yang biasa dipakai bawa sama mobil-mobil ini, motor-motor takbal ya. Iya, BMW juga. BMW. Cuman kalau yang BMW yang lebih gede CC-nya itu dia kayak punya siapa ya? Vincent. Dia tuh mesinnya tuh ke samping, bukan ramping tapi gede di samping dia. Kayak model mesin dari 4 silinder. Jadi mesinnya ke samping gede tuh. Ada yang 8 silinder, cuman itu custom. Custom kebanyakan. Paling gede itu 4 pabrikasi yang Pabrikasi setahu 4. gua ya. Yang 8 silinder tuh custom kayaknya. Kalau 8 silinder itu Ducati nggak ada sih. Nggak ada. Pabrikasi itu Pabrikasi semua 4 silinder semuanya. Normalisasi. Mungkin langkahnya atau strukannya yang beda. Tiba-tiba anjing. Anjir. Dia Cuman- mapping pakai Google. Cuman setahu gua Ducati sama H2R itu masih mahalan serinya di Ducati daripada Ninja ya. Oh, H2 tuh dari Ninja, Kawasaki. 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 Yang Cuman Hayabusa itu? Hayabusa Suzuki, enggak Suzuki, Hayabusa Suzuki. Hayabusa Suzuki. Hayabusa tuh lebih mahal Hayabusa atau Ducati? Ducati. Masih tetap Ducati. Top one-nya masih Ducati. Oke. Karena part-partnya juga lebih mahalan, lebih efisiennya Ducati sih. Cuman ya kalau untuk CC sama kecepatannya 11-12 lah sama Kawasaki. Oke. Ya, cuman kalau Kawasaki emang dari fairing sampai body itu full karbon. Oh, kalau Kawasaki. Karbon. Sama Ducati juga karbon juga sebenarnya. Oh, semuanya karbon juga. Karbon. Kalau motor-motor yang mahal itu yang support, yang sport itu mahal, itu rata-rata kiblatnya ke motor GP. Ya. Cuman ada yang mahal juga tuh. Dulu gua pernah sempat punya full karbon juga, Mega Pro, karbon dioksida. Iya. Mega Pro. Ngomong motor nih, motor pertama lu apa? Motor ini. Saya bengkek sama gua. Tadi dulu, motor pertama lu apa dan pakainya pas kapan? Ya, pertama kali lu punya motor. Pertama kali lu pakai. Jujur kalau misalnya pertama kali punya dalam kategori itu punya pure hak milik gua tuh, entah dikasih atau apa gitu lah. kalau pertama banget tuh apa ya? Korek Pak? Awas lah, Kayaknya kebetulan. ini deh. Mio biasa deh. Mio pertama. Mio pertama deh kayaknya. Mio Smile. Bukan, Mio Smile tuh udah di atas. Mio apa dong? Mio Sporty. Sporty ya? Iya, Mio Sport itu Yang juga- sennya misah. itu juga nggak lama gua pakai, cuman sekitar berapa bulan. Itu. Iya, Nah itu sekarang lagi naik daun tuh motor Mio. ya karena banyak kaum mending yang pengen nyetel, pengen nyeting, ya bahan paling murah Mio. Bukan. Dari setelah look-nya yang disenengin. Ya karena mending nih. Kalau misalnya gue pengen tie look yang masih oke banget kayak modelan Ninja, ya mahal bahannya. Iya. Makanya ngambilnya Mio. Kalau misalnya mainannya bahannya gede, ya bakal mahal juga. Nggak, kalau lu apa, Bay? Oh, yaudah, lu apa baik? Dari Motor pertama ya? Oh, ini ceritanya lucu aja sumpah.
Jadi pertama kali gue dibeliin motor itu ini series pertamanya Yamaha X-Ride. Oh iya, tahu Series X-Ride. pertama, kalau sekarang kan Mio X-Ride. wah beda cok, nggak Mio dia. Mio. Dia beda. X-Ride, Mio. Sepakat kita ya? Sepakat. Kalau nggak sepakat kita bahas dulu nih sampai selesai, baru gue lanjut cerita. Tapi gue potong dulu, setahu gue nih, X-Ride itu dilabelkan dari Mio X-Ride. Emang carinya seri X-Ride karena bentuknya trail. Cuma untuk namanya Mio. Mungkin ya. Brandnya. Oke. Nah, X-Ride pertama kali gue dibeliin sama bokap tuh. Itu mendekati kelulusan SMA. Dengan alasan bokap itu beliin biar kalau misalnya gue mau ngurus-ngurusin kebutuhan kuliah, ke perpus, belajar dan segala macam gampang. Banggo. Apa mungkin gara-gara di daerah lu itu jalanannya terjal makanya ambil metik tapi yang betul-betul trail? Enggak sih, kayaknya karena itu murah aja deh kayaknya. Karena kan DP-nya murah, mungkin kan produk baru jadi DP murah lah pada saat itu ya. Berarti lu udah dibeliin itu dengan nyicil gitu lah ya. Tekstualnya tuh bukan pemberian turunan gitu, tapi beneran dibeliin. Beliin X-Ride tuh. Cuma bertahan setahun kalau nggak salah. Jadi sebelum gua kuliah udah hilang, udah dijual. Tapi lunas. Sudah lunas. X-Ride tuh. Itu tuh gua suka sama X-Ride itu karena menurut gua looks-nya beda dari motor yang lain kan. Iya. Beda dari Mio, kayak Vario Tekno juga. Kayak lebih bagus X-Ride menurut gua. Beda. Gua bela-belain beli ban tahu kan. Banyak gede tuh. Iya. Ban kaca. Misalnya juga aspal, sebenarnya nggak guna-guna juga. Cuma maksud gua biar keren aja. Nah, looks-nya lebih Looks-nya lebih keren. Dan suaranya tuh gua nggak tahu kenapa ya kalau ban tahu kena jalan aspal tuh kayak gitu. Enak cok suaranya. Sumpah. Tahu horeng kali. Horeng. Nah, ini penonton tengah ada lu nih. Ini ada bilangnya apa ya? Kita kedatangan satu khalifah. Khalifah dari ujung kulon apa tuh? Ujung Kidul. Khalifah kan sosok pemimpin. Ya benar. Pemimpin para umat-umat yang berumat. Umat-umat yang berumat. Pokoknya semua umat-umatnya tuh gelap seperti ini. Ini kebetulan ya. Ini kebetulannya adik saya nih, Wits. Sangat beda ya penampakannya ya. Sangat beda. Walaupun dua-duanya penampakan tapi beda penampakannya. Beda wujud. Yang bisa diterima dia ya, adanya ya ketimbang abangnya. Iya. Yang bisa diterima. Walaupun gelap tapi tidak menakutkan sekali. Iya, benar. Sedikit menakutkan tapi tidak terlalu. Sebenarnya menakutkan tapi hatinya pink. Oke. Lanjut deh. Ya, sekarang diganggu. Siapa dulu nama lu? Nama gua Vito. Vito. Ada kol-kolannya ya? Vito. Ada kol-kolannya. Kan lihat Vito. Pakai tok. Oke. Kalau Vito, motornya apa Vito? Vito. Motor impian gua tuh enggak yang lu pernah pegang. Supra. Impian. Iya, Supra pondok itu Supra bapak. Supra bapak. Supra kan banyak bisnis. Supra X, Supra Fit. Nah, Supra X yang berapa nih? Yang 125, 110 pertama kali. 125. 125. Tapi yang mana nih? Yang kepalanya kayak burung hatop, kepala yang kecil? Oh, yang keluaran pertama. Oh, keluaran pertama. Dari mana tuh? Tapi Supra X, ngomongin Supra X tuh gua pernah lihat. Iya. Supra ada yang XX. Ada. Itu kopling. Yang Kopling. Supra X itu kopling. Itu pabrikannya emang langsung Kopling, langsung kopling. Gue tahu beneran, Iya. lihat doang. XX. Supra XX itu kopling. Gua kira cuma stripping doang. Enggak. Oh emang pabrikan. Pabrikan. Kopling ya? Cuman kopling. Cuman di Indonesia cuman beberapa unit doang karena launching utamanya ya tetap Thailand. Mungkin karena nggak cocok dengan Entah Thailand apa ya. pasaran ya. Mungkin ya. Karena kan tentunya motor bebek untuk orang mobilitasnya tinggi. Itu ya kemana-mana irit, segala macem, murah pula gitu kan. Apalagi untuk cari-cari kaum kan di setiap sosok pelosok gitu kan. Tahu. Seperti sosok Khalifah ini. Nah, kalau ini? Kalau motor pertama yang dibeliin ya, Mio Soul.
Soalnya Soul ya, Soul. bukan Soul GT ya, Bukan. karena Soul GT yang terbaru kan, di atasnya Iya. Soul ya. Soul yang pertama kali keluar. Oke. Cuman gua yang seri kedua, yang strippingnya beda. Udah. Oke. Kalau seri pertama kan biru, Mm, hitam, mm, silver, mm. merah. Kalau gua udah gen yang kedua. Ada warna tambahan. Ada warna, jadi merah sama hitam. Eh, Itu motor pertama gua. Ada stripnya. Ada stripnya. Oke. Nah, itu dibeliin. Dulu Betul. buat ngantar gue tuh TK ke Borobudur. Nah, itu buat ngantar TK tuh. Iya, Kayu Malang. Kalimalang. Canggih. Waduh, jauh banget. Gila, Kira canggih. sampai ke sana kalian Dan dulu- nyari ilmu. Pertama kali gua motor, udah gitu dulu zamannya gua itu eranya modifannya ban cacing. Gua tahu gua, Wah. cacing. Ban. Mungkin kalau ukuran selu gitu ya masih Ah. cocok lah dengan mengcacing. Iya, karena look-looknya lu style semi balap lah. Oh iya. Ban cacing, ring 17. Ya, kalau model Betul. konseptualnya balapnya ini balap drag, Hmm. oke, karena butuh aerodinamis yang bagus. Iya. Nggak berat kan bebannya kan, apalagi bukan beban sih, beban paha lu dikit, berdosa yang berat. Nah, tadi kan tentang bahas pertama motor yang dibelikan. Yang kedua, pertama kali lu bisa naik motor. Pertama kali bisa naik motor. Iya. Pasti kan nggak mungkin langsung. Nggak mungkin dikasih. langsung dikasih. langsung Lu bisa. bisa. Enggak kan? Oh, Mungkin beda. Bisa jadi kita pertama kali dikasih motor Matic misalkan, tapi Ah. kita belajarnya motor bebek. Bisa. Atau sebaliknya. Nah, kalau gua ya, kalau gua dulu tuh pertama kali bisa belajar konsepnya ya. iya. Menarik banget. Itu SMP ya. SMP. SMP, SD gue belum pernah coba karena gue tinggal di Jakarta. Karena kok orang tua tuh ya konotasinya ya lu ngapain sih SD pakai belajar motor. Ya, Hmm. oke. SMP pun gue colong-colongan Itu di Jakarta juga. di Jakarta, di Jakut ada GBK, bukan GBK apa namanya, kayak stadion gitulah. Kayak Islamik gitu model ya? Hah? Bukan Islamik ya? Bukan stadion, Oh, stadion. stadion kayak Gor gitu lah. Gor. Gitu. Jadi di Gor itu lapangan luasnya ada yang lapangan buat running itu ada, yang lapangan pinggirannya itu ada luas tuh yang buat orang-orang biasa-biasa belajar motor. Di situ sebenarnya gua hanya diajak untuk nonton kakak sepupu gua belajar naik motor. Oke. Cuman karena gua disuruh ngedampingin, gua colong-colongan lah sama kakak gua Minta belajar. kak, gua dong pengen cobain. Lu diem aja ya, jangan ngasih tahu bunda itu tuh tante gua atau nyokapnya si kakak sepupu gua ini. Gua colong-colongan. Mungkin namanya basicnya anak laki ya. Iya. Cuman sekedar belajar sedikit gas-gas sama stabilisasi buat Senang? kendaraan bermotor itu. Ya cuman 1-2 leg tuh udah bisa gua. Udah cukup percaya diri lah. Tapi belum dilepas. Udah dilepas. Oh, udah dilepas sendiri. Bukan didampingin. Colong-colongan kan. Iya. Jadi kayak Gor itu kan gede kan luas kan. Mungkin berapa kilometer lah kalau misalnya diputerin kan. Iya. Kayak bunda atau si tante gua nih di sini, gua mintanya di ujung sana. Oh, jauh. Biar nggak terpantau. Kelihatan tuh. Ya itu gua cobalah trekking, muter gitu doang. Udah, tapi dilepas. Kakak gua suruh gantian istirahat tuh capek kan. Coba deh gitu. Itu motor Vario CBS. Itu motor Matic. Motor Matic. Berarti lu belajar kali pertama naik motor Matic. Motor Matic. Iya. Kalau lu, Bay? Gua ya. Nah, bebek gua. Bebek. Motor Revo seri pertama. Motor Revo seri pertama. Motor Revo seri pertama yang knalpotnya mirip Supra. ini apa namanya? Satria pertama. Oh iya, gua tahu. Iya. Iya, seri Mirip pertama. Satria pertama. knalpotnya mirip Revo. Tipis gitu. Enggak. kayak Bulat. silver gitu. Dia nggak ada tamengnya, nggak ada tamengnya. Kayak Revo. Itu tuh pertama kali. Warna apa, silver? Apa merah? Kuning. Kuning. Oh, yang kayak kantor pos. Iya benar. Lu belajar sendiri atau didampingin juga? Nah itu juga sama tuh kejadiannya. Sebenarnya itu motor yang punya bokap dipakai sama hitungannya gua tuh itu siapa ya, sepupunya nyokap lah, tapi masih seumuran sama gua. Seumuran sama gua ya ganti-gantian lah, nyolong-nyolongan juga. Karena juga bisa gua pertama kali BB. Itu berapa kali testing? Kayaknya 2 kali di hari itu juga. 2 leg gitu 2 lah ya. leg doang. Itu pun di tanah kosong doang. Tanah kosong. Tanah kosong. Karena kan di sana juga masih banyak kan tanah kayak tanah merah gitu. Ya. Oh. Langsung berhasil tuh atau Langsung berhasil. jatuh dulu? Enggak aman.
Karena kan basicnya udah bisa bawa sepeda. Oh iya. Kalau udah bawa sepeda udah bisa kan stabil itu. Stabil ya, motor aman. Ya, aman sih. Kalau basicnya udah bisa bawa sepeda kan. Kalau lu tuh? Mas ada Vito. Kalau gue dulu, aduh nakal banget. Kenapa tuh? Gue dulu belajar tuh diem-diem. Kan pas pengetahuan gua. Pas pengetahuan dia. Soalnya kan gua sebagai abang ya, gua kasih tau nih, gua sebagai abang, gua pengennya tuh adik gua tuh naik motor nanti setelah dia SMP kelas 3. Oke. Tapi gue belajar tuh dari kelas 6. Dia belajar kelas 6 SD. 6 SMP? SD? Oh nggak ada ya? Nggak ada. Terus? Di colong-colongan gua nggak tahu. Colong-colongan gue sama temen gue. Tapi bukan motor lu. Bukan motor temen, bukan motor gue. Bukan motor abang juga. Bukan. Kalau lu colong-colongan berarti tuh kalian tinggalnya di satu tempat yang sama? Enggak. Bisa tuh? Jadi teman gue tuh SD itu sekolah, dia berani dia bawa motor. Ke sekolah? Dia parkirnya di rumah temen gue yang dekat sekolah. Oke. Nah di situ tuh udah mulai tuh gonceng motor bertiga awal tuh. Awal tuh niatnya mau futsalan, terus temen gue yang nyetir. Nah tuh gantian tuh sama temen gue yang satunya, ternyata dia udah bisa. Oke. Kira gue belum, gue penasaran. Terpacu lah. Maksudnya apa? Motornya Nuvo. Oke. Is, no. Metik, Nuvo Metik. Terus gue dong nyoba. Emang lu belum bisa? Gue belum bisa, gue nggak boleh, gue bawa motor. Kan? Udah tuh mulai di situ belajaran. Habis itu udah. Kok Udah bisa. gantung gitu doang? Gantung. Gantung. Udah. Jangan gantung dong. Terus udah mulai tuh. Informasinya segitu doang. Baru bisa. Udah lancar. Nah gue mulai itu berani tuh terus ke tante gue. Tante lu gimana tuh? Jauh nggak dari rumah? Enggak. Oh, dekat lah ya. Lu masih minjem motor kawan lo? Atau Enggak, beda. Jadi gue disuruh Disuruh sama tante. Emang kamu gak bisa naik motor? Wah, bilang sama tante gue gitu. Mantap deh. Baru, gue disuruh beli telur tuh. Awalnya. Beli telur udah gitu nabrak. Nabrak mobil yang mau masuk ke tol. Nabrak gue di situ. Dia baru keluar, mobil baru masuk. Gue kaget. Mau adil nabrak. Waduh, kecelakaan tuh. Fatal nggak? Nggak fatal. Motornya nggak kenapa-napa kan? Motornya hancur depannya. Motor apa yang lu bawa? Vario 125. 125 itu Iya. tante lu? Iya, tante gue. Yang ditabrak itu wartawan. Wah anjir. Pakai mobil? Pakai mobil, yang nyetir bininya. Ya kan, nyetir bininya tuh. Yang nyetir bininya, dia lagi gendong anaknya. Jadi posisi orang mau masuk tol, dia baru keluar gang. Mungkin namanya dia kagok kali ya. Iya. Dar gitu ngerempet, spionnya patah. Spion mobil. Iya. Aduh. Mobilnya setelah inget gue itu Honda Freed warna abu-abu. Jauh nggak dari rumah dengan lokasi kecelakaan? Enggak, Di atas. di atas. Di jalan raya. Jalan raya itu di atas, warteg di bawah. Jadi ke atas gini kan. Pas banget itu pas kalau kita keluar itu nggak jauh dari pintu masuk tol. Itu lo posisi kelas 6 SD? Kelas 6 SD. Masih SD. Gue kaget. Teman-teman yang nggak tahu daerah yang disebutin tadi itu daerah Kalimalang, Bekasi. Enggak, Iya. Jatiwaringin. Di Jatiwaringin, dulu, salah. Jatiwaringin. Ini Bekasi. Oh, Karena nggak semua orang tahu. Iya, di situ kejadiannya. Gue kaget. posisinya tante lu yang warteg itu ya? Iya. Oh alah. Kacau nih. Gue kaget. Gue lagi apa? Baru pulang gawe, masuk shift double shift kan. Habis long shift, baru tidur, dibangunin. Sama dia? Enggak sama tante. Enggak, sama tantenya, sama tante gue kan. Gue kaget, gue bilang kecelakaan. Gue panik dong, bangun. Gue kira dia cuma lecet doang, cuman yang Mobil orang lu mobil orang. Beli belum? Belum, Kan baru disuruh. baru disuruh. baru berangkat. Baru disuruh tuh ngotot. Untung ada tukang ojek yang ngebelain sama tukang taksi. Yang belain dia. Karena nggak salah kan posisinya. Oh iya, jadi dia tuh belok dadakan. Gue kan mulai pelan-pelan tuh ke kanan. Nah ini kan pintu masuk tol. Dia tuh langsung Motong. ini motong. Jadi gue kaget. Kagok. Iya. Dianya motong. Katanya, kata saksinya ada tukang ojek sama taksi. Nggak bisa dong ngotot nih yang punya mobil. Makanya punya mobil yang bukan istrinya. Mas kok bisa ngasihin adiknya? Bener kan adiknya belum punya SIM. Dia bilang, saya nggak tahu pak. Ini di luar. Di situ. Iya. Soal legalitas pasti. Saya bilang, saya wartawan, kalau saya bisa bersaring nggak bisa. Ya udah, terus kata tukang taksinya,
Ya nggak bisa gitu mas yang salah, mas langsung motong. Dia bilang, mau gimana ya pak? Dia bilang, ya udah pak, saya minta tolong pak, saya minta maaf kalau kesalahan adik saya, tapi saya jujur. Ya kan, kalau sama-sama salah, bener-bener sama salah nih, karena ada saksinya 2 orang. Bapak juga kan bawa istri bapak juga istri bapak punya SIM atau enggak? Oh istri saya punya SIM. Oh ya udah pak, gini aja pak, sama-sama enak aja pak, saya minta maaf. Dia bilang begitu. Dia tetap ngotot. Gantung juga gitu habis itu udah hidup. Iya, udah minta maaf tuh. Oh iya, harus bayar sekian kan? Gitu. Apa? Enggak, Ada, sama damai. Oh jadi lepas aja ya. Impas. Tos-tosan yo. Karena ngelihat si wartawan itu, kok ini yang ngomong lebih tua dari kakek saya. Enggak. Jadi hormat gitu. Iya. Enggak. Ampun boy. Ampun boy. Gitu. Halo. Kalau gua itu disclaimer dulu nih, gua emang tingkatannya jauh nih. Ya. Jadi motor pertama gua tuh Smash. Tahu Mas. Smash, yang Suzuki Smash. Bukan. Itu You Know Me So Well. Nah, itu soalnya. Bibirmu doer. Nowi lagi. Nowi. Enggak, motor pertama gua Smash. Dan kalau gua itu belajar dulu di kampung. Oh di ini. Enggak di Brebes. Nah, di kampung itu puasa-puasa tuh Sempet kecelakaan juga? Enggak. jatuh. Jatuhnya itu karena pertama kali lu bawa atau gimana nih? pertama kali gue bawa. Emang Pertama tadinya kali belum belajar. bisa. Tadinya udah bisa. Oke. Tadi udah bisa, cuman gue nggak berani lepas sendiri, harus didampingin. Oh sempat udah belajar lebih dulu. Udah belajar dulu lah. Nah ini udah bisa nih, udah bisa dilepas. Karena gue di kampung itu belajarnya di area, Ya kampung lah ya. bukan di kampung, di laut lah. Pesisir, iya. Oh. Gue belajar di laut, karena kan pasir tuh. Jadi kalau jatuh nggak begitu Aman fatal lah, lah. aman lah. Jatuhnya itu namanya laut kan pasir, Namanya laut. Angin sepoi-sepoi. Iya. Ini aja menurut. namanya laut kan pasir kan itu tuh Belajar di laut. agak tebal lah atau agak gitulah. Jadi kalau motor masuk bannya itu agak slip lah, Iya. Slip benar. on. slip on lah pokoknya. Agak slip. Ya pas gua mau belok, jatuhnya itu di situ. Dah, udah. Jatuh konyol lah ya. Jatuh konyol lah, bukan jatuh Bukan karena nabrak. mana nabrak. Matahin spion orang. Itu motor pertama gua tuh. Itu motor Nyokap, smash. motor smash, punya nyokap. Ada yang kerusakan nggak motor? Nggak ada sih. Orang jatuhnya keluar. Muka gua nggak rusak. Ini bolong-bolong kena pinggiran batu karang. Kenapa tuh koral? Jadi motornya kena di pasir pantai, dulunya masuk koral tuh. Sekarang. Bolong-bolong gara-gara batu karang. Tapi nyokap gimana reaksi? Nggak apa-apa. Orang nggak rusak. Karena gua belajar itu sama om gua. Nyokap ngasihin. Ini mau belajar sama om. Oh, motor rusak nggak? Enggak, Aman ya. Cuma Aman. orang jatuhnya kayak lu tiduran gitu. Iya, doang ya. Bukan karena ngebut, karena kan pasir juga. pasir, Ya. cabut. Tapi kalau jatuh, gue pernah kayaknya deh ngalamin. Kayaknya gue minjem motor fiction punya temen gue. Bukan fiction, sorry. CB 150 Street Fighter punya kawan gue. Iya, Tapi yang ada setengah fairing. iya, Jadi sama fairingnya fairing. cuma di bawah. Iya, di bawah. Gue nggak tahu itu bawaan atau dia Modif. modif sendiri, gue nggak tahu. Sih Jadi bukan custom. full fairing, tapi Iya. bawahnya itu tuh Bawah. fiction tuh. Jadi ada tutup cover mesinnya. Cover mesin. Iya, itu custom. Itu jatuh konyol. Jadi jatuhnya posisi parkir. Posisi parkir. Gue dudukin kan. Miring ke sebelah. Gue diemin aja jatuh. Hancur itu spionnya. Wah, hancur. Cuman gue bilangnya kayaknya ada yang nabrak deh. Di parkiran ya. Iya. Asli ngomongnya? Di parkiran. Iya. Sekarang gini. Nama temen lu siapa? Temen lu nonton. Iya nggak? Semuanya nonton. Lu ngomong kayak begini. Selama ini udah lu bohongin aja. Sorry ya, Parah. boleh. Kenangan kita bersama akan selalu gue ingat. Kenangannya boleh. Motor lu aman kok. Soalnya 2 kali gue. 2 kali. 2 kali tapi satunya jatuh. Ah. Jatuh konyol. Satunya Yang Yang keduanya. kedua tuh gue jatuh karena lagi hujan posisinya. Oke, tapi jalan kan motornya nggak? Motornya jalan. Itu heboh tuh kalau gue jatuhnya tuh. Itu di depan Hotel Aston Purwokerto. Wih, Coba. jauh kan. Waktu pas di Jawa tuh. Oh itu berarti temen lu yang di Jawa. Iya, temen gue yang di Jawa. Gue jatuh, posisinya tuh licin bannya. Jadi bukan gue jatuh
Jadi bukan gua jatuh karena kecelakaan atau bagaimana, karena licin bannya udah mulai botak. Juga udah jalannya hujan. Udah licin. Licin. Udah kayak gitu, yang di belakang gua itu tuh kayak lekong tuh anjing. Nontonnya. Jadi itu dia kayak selebgram Purwokerto. Oh iya. Selebgram Purwokerto. Demi Allah. Jadi enggak emang di Purwokerto udah ada internet pada zaman Udah ada. Tapi lekong. Lekong, pokoknya pernah terkenal sampai se-Jakarta lah, Januari lah. emang iya. Pernah viral juga gitu. Nasi goreng apa gitu loh, pokoknya jargonnya waktu itu gitu lah. Terkenalnya gara-gara nasi goreng, dia review makanan gitu loh. Review makanan. Ada ya ternyata. Ada ya seragam. Ada bro, terus behelan, gue inget banget tuh behelan. Behel, itu pakai kaos bendrat. Gua nggak tahu itu. Oke, modelannya masih oke. Gue jatuh, dia kaget. Jaraknya tuh bukan yang gue jatuh gini kan, gue jepok, bukan di tempelan gue dia, agak jauh. Terus dia katanya kaget karena gue jatuh di depannya. Terus nggak bisa menghindarin, akhirnya dia juga jatuh. Jatuh sendiri, bukan karena gue. Karena lata mungkin. Karena lata. Cuman masalahnya adalah dia tuh barengan sama kawan-kawan yang lain tuh ada sekitar 5 atau 6 orang yang lagi barengan tuh. Akhirnya dia jatuh, gue minggirin sama orang kan. Dia juga jatuh dibantuin kawan-kawannya. Terus dipojokin lah gue, minta tanggung jawab. Oke. Jadi lu dituduh penyebab dia jatuh. Iya. Oke. Penyebab dia jatuh. Terus ya karena ramean, terus ya gue juga masih masih baru kan tempo hari. Ya udah akhirnya motor kawan gue tinggalin, ini sorry ya lagi. Karena motor, kan tadi gue bilang kan, motornya itu awalnya konsepnya bagus, dimodif kan, bawahan ada fairing. Iya, ada fairing. Gara-gara lu jatuh. Gara-gara lu jatuh. Cuman dia tahu, gue minta maaf. Motor gue pinggirin, dipinggirin sama tukang parkir di BCA atau di Mandiri gitu, gue lupa ada bank lah di sini. Ada bang di Purwokerto. Ada. Anda ini Karena jujur gue belum pernah main ke Purwokerto. Lu harus main. harus Tapi main. enak sih. Purwokerto sejuk. Sejuk. Kota 1000 curug kalau nggak salah. Iya banyak. Curug, istilah apa tuh namanya slogan apa intinya? 1001 curug. 1001 curug. Ntar gue main deh. Besok ya? Ya bisa. Ayo. Langsung. Udah kita matiin aja, berangkat sekarang aja. Batu Raden langsung. Ke Batu Raden. Raden, gas. Batu Raden sama gua Jati Jajar. Jadi jajan di sini juga ada di Jakarta. Jadi jajan. Ada Batu Raden sama gua Jati Jajar karena gua waktu SD wisatanya ke situ. Oke, lanjut. Ya, terus gua dipinggirin sama si tukang parkir, dibantuin lah. Gua disuruh ngikut Grab mobil temori. Ada Grab juga? Udah ada. Kan Oh, berarti masih berapa baru tahun ini, belum lama berarti ya. baru lulus SMA. Oh. Gue lagi ngejar target jadi MLM profesional. Tapi jadi. Kalau jadi nggak bakal bikin konten kayak begini. Anda bertanya. Udah naik kapal pesiar ya. Naik Ferrari, Pak. Punya jet pribadi. Foto di menara miring. Iya. Yoi. Oh, pantesan otaknya ikut miring gitu. Castello. Yo, Menanam market sih lu. Gue suruh ikut bareng naik Grab sama dia. Terus Sama si yang ini ya teman-teman yang sama nunggu itu ya. juga. Nah, terus Yang kawan-kawan yang lain kan nggak muat nih. Mereka pada naik motor. Udah suruh ganti rugi untuk pengobatan. Intinya dia minta ganti rugi untuk pengobatannya tok lah. Dalam arti itu obat minum dan juga kaki, segala macam. lecet lah ya. Iya. Treatment. Treatment untuk luka. Terus gua ini enggak namanya gua bayarin lah. Gua bayarin tuh, udah selesai gua bayarin. Kan dari sales MLM, dia otomatis punya duit lah. Anda meremehkan. Nggak ada sih. Jadi lu bawa ke klinik. Gua bawa ke klinik tuh kayak apa ya nyebutnya klinik mungkin klinik lah, let's say klinik lah. Gua bayarin Sama itu tabib juga. bisa tabib ya. Itu juga gua nggak dibersihin, cuma dibersihin sama susternya tuh, tangan gua doang tuh masuk rikil kan banyak banget karena kan gua jatuhnya. Oh iya. Jatuhnya nahan, gua bersihin, dia diobatin lah segala macem. Gua bayar, terus gua minta tanggung jawab juga dong. Gua udah obatin lu nih. Lu juga obatin dong gua atau kerusakan motor gua minimal. Selek tuh gua sama mereka panjang kali lebar. Oh, berarti posisi gini. Kalau lu lukanya parah karena jatuh sendiri, ya kan? Nggak mungkin kan? Pasti lepas lagi jatuh, berarti ditabrak sama dia. Makanya minta ganti rugi. Enggak. Enggak, gua cuma beradu dalih doang nih. Gua udah ikutin yang keinginan lu.
gue udah ikutin keinginan lu untuk pengobatan lu. Padahal gue nggak salah nih kontekstualnya. Lu kalau misalnya gue jatuh, ya lu jangan ikutan jatuh dong, kan bodoh dong. Ya. Gue udah obatin lu nih, gue minta ganti rugi lah. Minimal lu ngobatin gue balik, atau lu ganti motor gue rusaknya bagaimana? Fair dong, cengli dong. Iya. Berdebat gue panjang kali lebar, kawan-kawannya pada ngurungin gue kan di depan klinik banget tuh, baru selesai pengobatan si kawannya. Gak terima mereka, cengcong lah sama tukang parkir berai. Akhirnya ya udahlah, udah ngalah gue karena perdebatannya panjang, motor juga harus dipakai, gue udah harus pulang. Udah, gue dibalikin lagi, dianterin sama kawannya sebiji, lagi ke tempat motor gue. Ya, udah balik gue. Aduh, anjing motornya copot lagi, paringnya copot. Ini gimana kalau boleh ya? Jalan, gue pulang sambil begini ngeliatnya, hebat gitu, jalan, Leng, gue nggak langsung cerita tuh, ngobrol dulu. Dan anjingnya tuh dia punya anjing, Gue nggak tahu ya. Mungkin anjingnya juga lagi bete atau gimana sama gue. Gue pakai sepatunya gue masukin dalam. Sepatu gue jadi korban digigitin sama anjing. Padahal sepatu kesayangan gue tempo hari tuh. Karena gue beli sendiri. Enggak satu-satunya, banyak gue juga tempo hari. Digigitin terus baru gue cerita sama gue, gue tadi jatuh. Karena gue pakai jaket kan, pakai jaket yang satu. Gue nggak pakai jaket pas lagi hujan-hujanan, gue pakai jaket. Gue pakai jaket, gue tutupin lah luka-luka gue baru ngomong cerita. Terus kuping gue, Wak, gitu kan. Gimana? Lu luka-luka gitu. Untungnya dia baiknya tuh nanyain gue keadaannya gimana. Motor urusan nanti. Gak apa-apa. Konco kental. Iya bener. Kalau segitunya gue segitunya pasti kan aku udah tahu tuh. Iya. Cuman ya udahlah. Sorry ya Ling ya. Ngapura banget ke. Ngapura. Maaf banget lah. Iya nggak apa-apa gitu. Udah akhirnya gue masih tetap temenan gitu lah. Kalau lu jatuh apa? Dan jatuh terparah nggak? Ya. Pertama kali jatuh tuh gue bukan dari motor yang gue pakai untuk belajar. Itu motor tante gue. Motor Vega R. Gue ingat. Lalu Vega R yang mana nih, seri pertama atau seri pertama tuh? Atau Vega R yang seri kedua? Kayaknya yang knalpotnya udah ada tameng deh. Itu kayak seri kedua. Oh, seri kedua. Soalnya kan Vega R ada yang nggak ada tameng kan? Ada. Ya. Ada. Yang bodinya kayak Poswan. Iya benar. Oh. Yang belakang speedometer itu mirip banget. Kayak ZR. Kayak Poswan ZR. Ada yang agak baruan tuh lebih lebar pantatnya ya. Itu ZR. ZR ya? Iya, Vega ZR. Produk gagal ya? Iya, produk gagal. Vega yang baru, Vega ZR yang generasi kedua. Kalau Vega R yang kedua tuh lumayan banyak tuh pelarisnya tuh. Lumayan banyak. Nah, gua itu tuh kayaknya itu zaman SMP deh. Waktu SMP apa SMA lupa gua. Jadi masih kayak emang lagi eranya buat kebut-kebutan aja. Iya. Ring dicopot nggak? Nah, itu masih kan punya tante kan. Oh, masih standar dar-dar banget, sumpah. Memang orang yang sangat naturally gitu aja lah. Iya, standar gitu orang. Itu pun stripping masih original, cat masih bagus banget. Itu yang warna oranye hitam atau merah putih? Merah putih atau merah silver? Merah putih. Merah putih ya kali. Merah putih. Apa merah doang lupa gua. Nah, itu tuh posisinya di depan gua itu tuh mungkin sekitar 10 atau 20 meter di depan gua ada pot. Gua tuh nyalip. Namanya juga bocah di umuran segitu ya, ngerasa kalau SD SMP apa belasan? Belasan lah 12, 13 atau 14 tahunan lah gitu. Jadi kayak ngerasa kalau ngebut tuh keren. Ya. Ngebut tuh pasti keren banget. Adrenalin meningkat lah pasti. Gue mau lihatnya tuh mau nyalip dari kiri, bukan dari kanan. Pas gue nyalip dari kiri, itu mobil jalan pelan. Gue nggak ngeh kalau di kiri itu ada mobil lagi ke parkir. Langsung gue banting setir. Kagok lu ya? Kagok bro, kagok nggak ada celak lagi mau nyalip tuh di depan. Gue banting aja daripada nabrak mobil. Lutut gue lecet, ring kanan pecah, itu segitiga kena, sen juga pecah, spion patah. Udah pasti. Nyawa aman tapi kan? Nyawa aman, cuma pulang gue buyang itu. Lalu pulang gimana tuh? Karena ada beberapa tuh kayak kawan-kawan gua atau gua sendiri kalau pulang tuh harus mikirin nih. Iya. Gua harus beli copotan di mana ya? Nah, gue nggak bisa mikirin kayak gitu. Oh enggak. Gue mikirnya kayak ini gue alasannya apa ya? Oke. Itu gue mikirnya alasannya apa? Tapi beruntung sama kayak kadang temen lu ke lu. Tante gue cuma nanya lu kenapa enggak? Enggak sih aman, gue bilang cuma lecet doang.
Udah dibawa keliling. Itu posisinya lu minjem atau disuruh sama tante lu? Minjem. Minjem. Minjem doang. Jalan-jalan aja, Iseng doang. Keliling lah. Keliling-keliling aja gitu sambil kebut-kebutan. Nah, itu apes banget sumpah. Itu apes nih. Apes banget itu, motor rusak. Ya tante gua gak marah, tapi bokap marah di situ. Oh. Iyalah, Bokap marah. Pasti lah. Dari bokap. Mungkin gini, bokap marah gara-gara tante nggak marah ke lu, tapi tante lu marah ke bokap lu. Gimana Iya, sih lu punya kayaknya. anak gitu? Kayaknya ngadunya ke bokap. Iya lah. Kemarin bokap gua bisa-bisan. Nah, Itu gua nggak tahu tuh berapa biaya benerinnya. Dari itu tuh, itu yang Pasti pertama lah. gua. Pertama, itu yang karena pertama kecelakaan sendiri ya. sendiri. Emang tolol aja kebut-kebutan. Kalau Pito kan udah tadi pas Yang itu dia nabrak. mobil Itu pasti jatuh pertamanya dia tuh. Kalau gua pas lagi belajar. lagi belajar. Iya, pas lagi belajar motor itu Oke. pertamanya. Yang paling fatal ada nggak lu? Kalau yang paling fatal ada. Pure dari kecelakaan ya? Iya, biru kecelakaan. Emang kayaknya udah kerja ya. Belum kerja. Oh, iya? Belum kerja, masih sama aja. iya pas lagi sama ayah. Dia masih kecil. Oh. Itu parah tuh, itu jatuh gua terparah. Gigi rahang gua patah, Di Graham. gigi rahang gua patah, Ada belnya nggak? nggak ada. Nggak bisa nelpon. Terus Bokap, untungnya dia selamat. Oh, Kan- lu boncengan sama Vito? Dia di tengah, dia masih umur bertiga, dia seumur tiga tahun gua, bokap sama dia. Oke. Dia umur 3 tahun ya, kalau nggak salah 3 tahun atau mau 4 tahun ya. Dia masih kecil dia. lu sih ya? Gua usia Aja lebih tua dia daripada bokapnya ini setahun dia lebih tua. Beda Sedikit- 3 tahun. Bu. sekitar 18 atau 19 tahun lah. Nah, bokapnya itu berarti 16. 18 atau 19 tahun lah, kira umur segitu. Gue udah bisa. Makanya gimana? Jangan jadi posisi gini, Lu ngebut enggak dong pasti. nggak ngebut. Ya lah orang Cuman- gua kan sama adek. Cuman refleks aja. Jadi mobil depan itu rem mendadak. Oke. Karena ada motor langsung masuk ke gas. Otomatis tiba-tiba ya. tiba-tiba kan gue kaget. Gue otomatis gue ambil banting ke kiri. Banting ke kiri, gue nabrak tuh mobil. Dar stang gue. Ini udah tetap pasti. ya. Enggak, di Jakarta. Tetap kena ya mobilnya. Benar. Jatuharingin. Di Bina Lindung ya. Bela ini situ. Oke. Waringin mulu lu pada berdua cowok. Aku kan lama tinggal di sana. Kan dia besar dari kecil di sana. Dari Bekasi. Dari perbatasan Bekasi Jakarta Timur lah. Iya. Kayaknya yang nyebut itu area Bekasi kayaknya lu yang menemukan. Peletakan batu pertama. Bahkan sebelum itu, Cok, masih babat. Kuliah awal. Iya. Nah, Bukan jalur, dia hanya sambil bawa golok. Kuliah awal aja. posisinya itu jatuhnya itu banding ke kiri, gua nabrak belakang mobil yang sebelah kiri itu stang gua tuh. Ya, gua Stang jatuh. kanan tuh kena ya? Iya. Wah, rusak dong bempernya, tak? Bukan bemper yang rusak, kaca spionnya, kaca sennya. Oke. Gua nggak inget tuh mobil apa, karena gua namanya kaget ya kan. Kayak ingat gua sih mobil APV kayaknya, Suzuki APV kayaknya. Pokoknya hancur lah ya. Hancur gua nggak pecah. Berarti gua suruh tolongin tuh. Gua ditolongin nggak taunya bokap gua parah, karena mungkin Oh, iya, angkatin Vito. nah dia kan dia berdiri langsung biar nggak jatuh. Gua jatuh, dah helm gua kecopot, ya kan. Tapi gua nggak ada luka. Gua nggak ada luka, cuman langsung gua darah ini Itu gua luka namanya. Benturan. dalam Itu kenapa? Kalau menurut lu itu kena aspal. ulah aspal. Aspal antara aspal mas kamu deng gitu Oh kayaknya. gitu. Oke. Jatuh. Dah. Goblok gigi gua bilang. Gua digotong tuh, gua nggak sempet ngeblank tuh. Oh iya. Burem kan gua digotong. Gua panik nyamperin gua nggak apa-apa. Tapi bokap gua nggak kerasa, nggak tahu sini bokap gua sobek karena standar. Standar? Iya, Wah gila. sobek panjang. Tunjukin ke kamera. Tunjukin ke kamera. Bokap bukan gua. Itu Kita sama. itu almarhum bokap itu jahitannya Kita sama bokapnya. jahitannya tuh 25 jahitan. Kakinya. Iya, Dalam berarti ya. dalam Buset tok. di Itu kena standar 1 atau yang 2? standar 2. Wah anjir. Karena kok Standar masyarakat ya. bukan. Standar TikTok. Mungkin. Jadi dalam 7 jahitan, luar 18 jahitan. Berat banget ya. Dia selamat, dia nggak kenapa-napa. Diselamatin Karena bokap. masih kecil. Masih kecil. Dia cuma berdiri, gue bilang dia berdiri. Kalau bokap sini udah sobek parah.
Tuh hal jatuh gue yang terparah. Itu mah Sampai- nggak parah, bokap lu yang parah kalau kayak gitu. Maksudnya jatuh yang parah loh, yang efeknya parah. Oke. Itu. Kalau gue yang parah ya, itu bukan gue yang bawa. Gue waktu dibonceng sama tante-tante.